Saudara, kecelakaan lalu lintas melibatkan dua bus Transjakarta terjadi di Koridor 13 atau yang dikenal sebagai jalur layang Koridor 13 di sekitar halte Cipulir, Jakarta Selatan pada Senin pagi. Polisi memeriksa dua bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan di jalur layang Koridor 13 di sekitar halte Cipulir, Jakarta Selatan. Selamat datang di channel berita ini. Pemirsa, sebuah insiden lalu lintas yang mengguncang ibu kota terjadi pagi kemarin di jalur busway layang yang dikenal sebagai Jalur Langit, Koridor 13 di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dua armada besar milik angkutan kota Transjakarta terlibat tabrakan hebat adu banteng, mengakibatkan puluhan penumpang luka-luka dan kegaduhan panjang di jam sibuk masyarakat berangkat kerja pagi itu. Peristiwanya berlangsung sekitar jam 7:15 pagi hari Senin, 23 Februari tahun 2026. Detik-detik yang awalnya tampak biasa di koridor jalur layang itu berubah menjadi momen menegangkan. Dua bus Transjakarta yang sama-sama melaju di jalur khusus tiba-tiba saling menghantam dari arah berlawanan. Satu bus yang seharusnya kosong dari penumpang oleng masuk ke jalur lawan dan benturan pun tak terhindarkan. Menurut keterangan pihak kepolisian, dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, kecelakaan tersebut dipicu oleh satu faktor yang mengejutkan. Salah satu sopir mengaku tertidur saat mengemudi. Tepatnya sopir dengan inisial Y yang mengemudikan bus dari operator PT Biang Lala mengalami microslip, yaitu tidur singkat namun fatal di waktu berkendara, yang menyebabkan unit busnya melaju ke jalur yang berlawanan arah. Benturan keras itu kemudian menghantam bus yang datang dari arah berlawanan, dikemudikan oleh seorang sopir lain dari operator PT Mayasari Bakti dengan inisial A. Bus ini sedang penuh dengan penumpang di jam ramai berangkat kerja, sebuah fakta yang kemudian memperparah jumlah korban. Akibat kejadian ini, data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 23-24 penumpang mengalami luka-luka. Rinciannya bervariasi di laporan media, namun sebagian besar korban menderita luka ringan. Sementara dua orang dilaporkan mengalami patah tulang dan harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kondisi yang tentu saja membuat suasana di lokasi semakin mencekam. Syukurlah, hingga berita ini disusun, belum ada laporan korban jiwa akibat kecelakaan ini. Semua korban tersebut telah dievakuasi dan ditangani oleh petugas medis. Insiden ini langsung memicu respons cepat dari pihak PT Transjakarta sendiri. Mereka mengeluarkan permohonan maaf kepada publik dan para pelanggan atas kecelakaan yang terjadi dan menyatakan fokus utama mereka saat itu adalah penanganan keselamatan penumpang serta evakuasi cepat ke halte terdekat. Selain itu, Transjakarta juga menyatakan bertanggung jawab menanggung biaya pengobatan seluruh korban sebagai bentuk tanggung jawab terhadap dampak insiden ini, menegaskan komitmen mereka untuk tidak membebani korban. Namun di balik itu, respons pemerintah pun tak kalah serius. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, memerintahkan agar manajemen Transjakarta dan operator bus yang terlibat diberikan sanksi tegas. Ia menekankan bahwa keselamatan transportasi publik tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab manajemen dan pengawasan operator, bukan hanya dibebankan pada sopir semata. Sementara dari sisi penegakan hukum, aparat kepolisian juga telah mengamankan kedua sopir yang terlibat untuk menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya Pancoran. Kasus ini bahkan berpotensi dikenakan pasal 310 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dapat berujung pada ancaman hukuman penjara hingga 1 tahun karena kelalaian yang menyebabkan kecelakaan dan luka-luka. Laporan visual dan foto dari lokasi kejadian menunjukkan kondisi bus yang ringsek parah. Di bagian depannya, kaca pecah, bumper penyok, serta serpihan kendaraan berserakan di jalur layang yang biasanya steril dari kendaraan lain selain bus Transjakarta. Suasana ini tentu saja membuat semua yang melihatnya merasakan betapa dahsyatnya benturan tersebut. Dari sisi publik dan pengamat keselamatan jalan, insiden ini kembali memunculkan wacana pentingnya peningkatan pengawasan berbasis teknologi dalam operasional angkutan umum. Beberapa pihak menilai bahwa kejadian seperti ini seharusnya bisa dicegah jika ada sistem monitoring real-time yang lebih ketat terhadap sopir dan kondisi armada. Pemirsa, kejadian ini menjadi pengingat keras bahwa human error dapat membawa konsekuensi besar, apalagi jika menyangkut keselamatan ribuan warga yang bergantung pada angkutan umum setiap harinya. Jam sibuk yang biasanya penuh rutinitas pagi berubah menjadi momen traumatik hanya dalam beberapa detik. Kita berharap dari insiden ini ada evaluasi menyeluruh
bukan sekadar sanksi administratif pelantung, tetapi juga pembenahan menyeluruh atas sistem pengawasan, pembagian jam kerja sopir, serta teknologi yang bisa mencegah kejadian serupa terulang di masa depan. Bagaimana menurut Anda mengenai kasus kecelakaan ini? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar, dan sampai jumpa di berita terkini lainnya.